degradasi tetap terjadi, ya kan, tidak bisa kita pungkiri, tetap terjadi. Nah, saat ini barangkali upaya kita bagaimana caranya degradasi ini kita turunkan sedikit gitu. Kalau ya tadinya mungkin 2%, kita berinisiatif, nah barangkali tahun depan itu 1% begitu ya. Bibit yang ada di bedeng kita, di petani bina kita itu kurang lebih 17 ribuan stoknya gitu. Jadi ready banget tuh kalau memang ada orang-orang dari wisata ataupun dari perusahaan atau pemerintah yang ingin berkolaborasi. Pro 1 Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dialog informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat penting, yaitu membangun kesadaran dan aksi nyata untuk ekosistem mangrove berkelanjutan. Nah, kita ketahui bahwa mangrove adalah ekosistem yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan. Namun saat ini ekosistem ini menghadapi banyak tantangan, termasuk penebangan liar, perubahan iklim, dan juga konservasi lahan serta area pertanian dan permukiman lainnya. Nah, tentunya untuk sore hari ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mengenai pentingnya kesadaran dan juga kolaborasi dalam melindungi ekosistem mangrove. Kita akan mendengarkan berbagai perspektif dari narasumber kita di sore hari ini, serta mendiskusikan langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk meningkatkan perlindungan dan juga pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Baik, kita perkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Pertama ada akademisi lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, yaitu Dr. Febrianti Lestari SSI MSI. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore pendengar RRI yang berbahagia. Oke, gimana kabarnya sore hari ini Bu? Alhamdulillah Mbak Fida. Alhamdulillah ya. Mungkin secara dari cuaca di kota Tanjung Pinang juga ya. Oke. Dan Ibu Febri tidak sendiri, juga ada penggiat lingkungan yaitu Fenianto SPI. Selamat sore Bang Fen. Ini saya panggil Bang Feni, Bang Yanto nih. Penny boleh aja. Bang Feni. Oke. Penny aja, Pak. Oke. Gimana kabarnya sore hari ini Bang Feni? Alhamdulillah sehat ya, cuaca juga cerah hari ini. Iya. Lagi semangat. Lagi semangat ya, baik. Mungkin ini di penghujung kegiatannya di hari ini ya, tapi juga tetap bersemangat ya untuk berbagi informasi bersama RRI di sore hari ini. Oke, baik. Dan kami juga nantinya mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, masukan, serta berbagi pengalamannya terkait topik kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771 27100 dan juga di nomor WA 0811 7789 830. Baik, mungkin dialog ini kita ke Bang Fen dulu ya sebagai penggiat lingkungan ini. Mungkin Bang Fen ini gimana nih kegiatannya dalam upaya pelestarian mangrove ini Bang Fen? Iya, sebetulnya kita kegiatan pelestarian mangrove ini sebetulnya banyak sudah kita lakukan. Kan? Terutama kami melibatkan masyarakat ya untuk berperan aktif. Nah, karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Gitu. Karena kan mereka yang berperan ya, mereka yang hidup berdampingan dengan mangrove langsung seperti itu. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu dari konservasi ya, pembibitan mangrove, terus penanaman mangrove, terus kita juga ada tidak cukup hanya penanaman saja, kita lakukan monitoring selama per 6 bulan sampai 3 tahun seperti itu untuk mengetahui survival rate atau tingkat pertumbuhannya seperti apa, seperti itu. Selain itu juga kita ada kegiatan-kegiatan ekonominya nih dari mangrove itu sendiri. Nah, jadi ternyata mangrove itu ada keunikan yang bisa dijadikan produk-produk turunan gitu kalau kita bilangnya. Jadi seperti petani binaan kita juga sudah melakukan yang namanya ada kopi mangrove, Mbak. Nah, mungkin ada yang belum pernah dengar kopi mangrove, kita sudah pernah bikin kopi mangrove, terus ada karipap dari biota-biota asosiasi dari mangrove gitu-gitu, dan banyak hal lah yang bisa dilakukan kayak gitu untuk melibatkan masyarakat setempat seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari kondisi ekosistem mangrove mungkin di
wilayah binaan Bang Femi ini mungkin seperti apa nih saat ini nih? Nah, kebetulan kita lakukan itu di Dompak. Nah, di Dompak, di Tanjung Pinang, di Dompak. Kita memiliki, kalau untuk kita ada bedding sendiri ya, bedding untuk pembibitan, itu stok bibit yang ada di bedding kita, di petani bidang kita itu kurang lebih 17 ribuan stoknya gitu. Jadi ready banget tuh kalau memang ada orang-orang dari wisata ataupun dari perusahaan atau pemerintah yang ingin berkolaborasi kayak gitu. Kita mempunyai banyak bibit nih kayak gitu. Dan juga kita harapkan masyarakat setempat ini yang menjadi kelompok penggiat mangrove itu sering dilibatkan, Mbak, sebetulnya. Sering dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang sejalan lah seperti itu. Nah, kalau untuk lokasi-lokasi penanaman kita di pantai-pantai Dompak gitu, seperti itu. Itu stoknya pembibitannya itu 17.000 itu gimana nih, apa setiap bulan ada atau seperti apa nih pembibitannya? Nah, sebetulnya kalau pembibitan itu kita continue ya, rutin gitu dilakukan oleh petani kita, tergantung sama musim-musim mangrove ya. Karena kan mangrove itu banyak jenisnya ya. Misalnya hari ini mungkin bulan-bulan ini rentang waktunya di Q3 misalnya, contohnya itu lagi musimnya Rhizopora apiculata. Itu petani kita ngambilin bibitnya dari patah jatuh gitu, tidak tumbuh, jatuhnya terbaring, hanyut gitu, tidak tumbuh, diambil itu dibibitkan kayak gitu. Jadi dia rutin sih, setiap bulan hampir ada kegiatan pembibitan mangrove itu sendiri. Itu sulit nggak untuk pembibitan sendiri? Karena kita ketahui kan kalau pertumbuhannya kan lama gitu ya. Itu kalau pembibitannya seperti apa? Sebetulnya kalau pembibitan tuh simple ya, seperti tanaman dara. Cuman perlu diperhatikan, memang ada area yang pembibitan kita kan ada 2 tipe, Mbak. Ada yang orang bibitkan itu tidak terkena pasang surut nih. Nah, tentu secara manpower itu lebih operasionalnya lebih inilah kayak gitu, dibandingkan kita beddingnya itu terkena pasang surut. Kita tidak perlu siram, paling kita kontrol untuk hama-hama kayak gitu, kita lakukan penyemprotan secara organik ya. Nah, kita tidak menggunakan bahan-bahan non organik atau bahan kimia karena akan merusak ekosistem sekitar kayak gitu. Jadi pernah tuh experience-nya, pengalamannya itu petani kita tuh mungkin belum tahu ya kayak gitu. Jadi coba-coba pakai yang untuk tanaman darat kayak gitu. Jadi biotanya kayak itu, Bu, kepiting-kepiting kecil tuh pada udah mati di situnya. Nah, jadi itu sebelum kita kasih edukasi gitu ya, mereka ya mungkin inisiatif sendirilah dilakukan. Jadi setelah itu kita evaluasi pakai bahan-bahan organik. Salah satunya mungkin penyemprotan dari pakai tumbukan bawang putih seperti itu kita lakukan. Oke, berarti pembibitannya bukan seperti pembibitan tanaman-tanaman darat seperti biasa gitu ya. Juga harus ada apa, terus terkena air laut gitu ya? Mungkin bisa dilakukan di daratan, cuman kita lebih ekstra untuk rutin menyiram. Karena kan mangrove itu ada rentang daya rendamnya sendiri ya. Kalau siramnya itu pakai air biasa atau pakai air laut? Air bersalinitas atau payau lah. Payau. Bersalinitas atau payau. Oke, mungkin masyarakat mungkin jika ketemu mungkin granula dari mangrove yang ingin dibibit gitu ya, diambil ke rumah ya, mungkin seperti itu caranya gitu ya. Iya, jangan disiram pakai air tawar. Khawatirnya kalau disiram pakai air tawar timbul pertanyaan apakah tumbuh. Nah, kita pernah coba juga tumbuh. Tapi bentuk adaptasinya ketika kita pindahkan yang awalnya dia sudah nyaman mungkin dengan air tawar, kita pindahkan ke alam yang salinitas, pH-nya berbeda, itu adaptasinya cukup berat. Nah, makanya banyak kegagalan di situ. Oke, baik. Mungkin ke Bu Febri mungkin untuk kondisi mangrove di Kepri ini saat ini seperti apa nih, Bu? Iya, secara umum kondisi mangrove di Kepri, ya data menunjukkan kalau kita membaca data begitu ya, karena kita daerah kepulauan di mana setiap kabupaten kota itu tersebar di pulau-pulau yang berbeda ya kan. Nah, kita tahu sesungguhnya mangrove di Kepri itu hampir ada di semua pulau-pulau kecil kita. Hanya saja ya beberapa pulau yang berpenduduk ya, terutama pulau-pulau yang jadi ibu kota, ini kondisi ekosistem mangrove kita barangkali mengalami degradasi karena kita butuh lahan untuk pemukiman. Itu barangkali ya. Kemudian kita juga tidak bisa pungkiri aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur barangkali kan. Ini juga kita karena terbatas lahan darat kita di mana
tadi pagi baru kami bahas begitu. Data terbaru ternyata Kepri itu kan 98% itu laut, hanya 2% daratan. Nah, yang 2% inilah tempat kita bermukim, semua aktivitas di 2% ini gitu kan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan berebut gitu ya. Tapi sesungguhnya kalaulah kita masyarakat Kepri ini menyadari bahwa tadi saya dikatakan Feni itu menarik bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan mangrove. Artinya sesungguhnya kalau kita ingin melakukan pembangunan infrastruktur begitu ya, sebenarnya bisa sih tanpa merusak mangrove. Misalnya contoh membangun jembatan. Nah, kalau dulu kan kita selalu kalau membangun jembatan kita babat dulu nih mangrove-nya, baru kita bangun jembatan sehingga terjadilah fragmentasi habitat. Kalau sekarang kita harusnya sudah mulai ada inovasi di mana bangun jembatan tetap berjalan tetapi mangrove-nya nggak rusak. Berarti kita bangun jembatan di atas mangrove, kan bisa begitu ya kan. Nah, berdasarkan aktivitas yang banyak tadi, maka data menunjukkan per tahun kita mengalami degradasi begitu ya. Artinya secara luasan kita mengalami pengurangan. Terutama nampaknya di kota Batam. Karena memang Batam butuh lahan untuk kawasan industri, pemukiman dan berbagai infrastruktur lainnya. Tetapi kita juga punya upaya barangkali begitu ya. Nah, kita punya upaya di daerah-daerah lain atau di pulau-pulau kecil selain Pulau Batam, Barelang ya, Batam, Rempang dan Galang, kita sudah punya inisiatif untuk mengganti gitu ya yang terdegradasi tadi itu di pulau yang lain begitu. Nah, namun demikian kalau kita lihat datanya, degradasi tetap terjadi ya kan, tidak bisa kita pungkiri tetap terjadi. Nah, saat ini barangkali upaya kita bagaimana caranya degradasi ini kita turunkan sedikit gitu. Kalau ya tadinya mungkin 2%, kita berinisiatif, nah barangkali tahun depan itu 1% begitu ya. Artinya ada inisiatif kita ketika suatu lokasi kita hilangkan ya. Biasanya kan kalau reklamasi itu hilang dia ya Mbak ya. Bukan hanya degrad tapi hilang. Kita akan ganti dengan lokasi yang lain sehingga secara tutupan mangrove kita maunya kita begitu ya, itu tetap eksis begitu kan. Nah, harapan kita karena kita tahu warga kepulauan kita katanya dari nenek moyang kita itu dari dulu kita selalu hidup berdampingan dengan mangrove, dan masyarakat kita sadar sekali gitu ya. Mangrove itu adalah seperti katanya mutiara hijau di Kepri begitu. Karena mereka sadar dengan adanya mangrove, kepiting, udang mereka terjaga begitu kan. Dengan adanya mangrove, pulau-pulau kecil mereka tetap terjaga dari abrasi begitu ya. Jadi boleh dikatakan ya mangrove ini mutiara hijaunya kita begitu. Yang harus dijaga. Iya, benar-benar. Nah, kalau tidak dijaga mungkin kehidupannya juga menjadi berubah ya Bu ya, mungkin dari hasil-hasil lautnya, terutama nelayan kita ya kan. Dan itu juga mungkin sudah dirasakan nelayan ketika mangrove-nya rusak atau menghilang gitu ya. Berimplikasi terhadap pendapatan mereka, hasil tangkapan terutama ya. Dan sekarang izin Mbak Fida, ternyata keberadaan mangrove tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat nelayan, ya kan? Kita yang hidup di daratan saat ini dengan adanya perubahan iklim, kenaikan suhu permukaan bumi, ya kan? Nah, di mana kita tahu sekarang terjadi peningkatan suhu di atmosfer. Nah, mangrove karena dia mampu berfotosintesis, dia mampu menyerap karbon, salah satu unsur pemanasan global begitu. Nah, mangrove saat ini menjadi salah satu komponen vegetasi yang sangat kita butuhkan untuk menyerap gas rumah kaca kita kan begitu ya. Nah, ke depan ya saat ini kan kita sudah dituntut tuh bagaimana kita bisa menyerap gas rumah kaca itu setiap provinsi begitu ya. Nah, itu kan ditetapkan minimal itu 31% ya kan. Nah, kita di daerah Kepri
Nah, suka tidak suka, mau tidak mau begitu, kita hanya punya mangrove. Hutan darat kita sedikit banget, Mbak. Sangat tidak memadai. Nah, dengan kewajiban kita menurunkan gas rumah kaca ini, artinya mangrove ke depan tidak hanya bagi nelayan nih, bagi kita yang hidup di darat juga sangat bergantung ke mangrove, karena mangrove menyediakan oksigen untuk kita dan menyerap gas rumah kaca begitu kan. Nah, saat ini kan kita ngerasakan sendiri bagaimana suhu Tanjung Pinang dan kota-kota terasa lain lebih panas dari dulu nih. Iya, itu walaupun menandakan mungkin bahwa dari BMKG-nya mungkin suhunya sama 31 derajat atau 30 derajat, tapi dirasakan itu lebih panas gitu ya. Karena serapannya, iya kan, ibaratnya itu kan kalau mangrove itu ya dia berfungsi menyerap tadi kan panas kan, dia sinar matahari itu dimanfaatkan oleh dedaunan itu untuk berfotosintesis. Nah, dengan adanya vegetasi di kita mangrove lah, katakanlah ini mangrove gitu ya. Kalau mangrove kita cukup, artinya tidak terjadi pemantulan panas lagi ke atmosfer. Nah, inilah yang membuat kita adem berada di bawah mangrove gitu kan. Iya. Oke, baik. Nah, tapi kalau menurut Ibu nih apa sih tantangan utama upaya pelestarian mangrove di Kepri ini? Iya. Tantangan utama kita nampaknya ya sebenarnya kesadaran ya kan. Nah, ini nih apa namanya sejalan dengan topik kita ya, meningkatkan kesadaran gitu ya. Kesadaran baik itu di tingkat masyarakat kita maupun di pengambil kebijakan, serta di pihak swasta barangkali ya, pelaku usaha, kesadaran barangkali ya, di mana sebenarnya apa namanya kita tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita, baik itu masyarakat nelayan maupun tadi masyarakat yang hidup di kota, mereka paham barangkali ya. Hanya saja kesadaran, berarti apa namanya, kalau tahu saja tidak ada kesadaran, nah ini dia barangkali ya. Tahu tapi nggak ada kesadaran. Nah, mungkin hari ini mari mungkin sama-sama kita tingkatkan kesadaran, nanti kepedulian, awareness kita kita aware dengan mangrove. Nah, disinilah kita apa namanya kalau orang Melayu bilang berazam gitu ya, berniat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita. Kita buffer dengan mangrove, di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya. Nah, sepadan pantai kita tuh mangrove. Nah, masyarakat nelayan tahu kalau mangrove tuh punya manfaat, tetapi kadang-kadang kesadaran kita untuk melindungi mangrove ini nampaknya yang masih rendah gitu. Nah, tapi sebenarnya Ibu yakin tidak semua gitu ya. Adalah beberapa ini masyarakat, mungkin sekelompok masyarakat yang sudah sadar. Mungkin kalau dibandingkan proporsinya barangkali ya. Nah, kita mungkin berharapnya ditingkatkan lagi ya. Saat ini barangkali proporsinya masih 20%. Kita ingin 50 bahkan 70% yang memiliki kesadaran akan pentingnya mangrove atau kesadaran untuk melindungi mangrove, kan begitu ya Mbak Fida ya. Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk dari upaya sendiri nih yang mungkin langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa nih Bu? Oke, langkah-langkah Ibu sebenarnya lebih cenderung dari bawah gitu ya, dari masyarakat ini. Kalau di ini kan kita bilang ya kita, karena Ibu sering berinteraksi dengan akar rumput begini. Iya. Nah, kesadaran, bagaimana sih cara kita menekan kesadaran? Nah, di kalangan masyarakat kita, terutama di kawasan pesisir, mereka sebenarnya ini berhubungan dengan ini ya, apa namanya, sadaran itu partisipasi ya nantinya ya, partisipasi mereka. Nah, tadi bagaimana kita bisa meningkatkan itu gitu kan? Nah, pertama tentu knowledge dulu ya kan, kita tingkat pengetahuan mereka akan pentingnya mangrove ini barangkali yang harus kita hidupkan dulu gitu. Dimana yang paling mudah kita edukasi adalah adik-adik kita yang ada di bangku SD, SMP gitu. Nah, ini kita berharap dari mereka kemudian bisa stafet berikutnya ke keluarga mereka gitu ya, memberikan edukasi bahwa pentingnya mangrove, sehingga kita di mana kita ingin kesadaran itu muncul dari masyarakat kita sendiri tanpa paksaan begitu. Nah, konsepnya kan begini ya Mbak Fida, ketika kita tahu kemudian kita sadar kemudian kita cinta gitu ya. Nah, ini yang harus kita munculkan sampai ke tahap kita mencintai mangrove dan gitu kemudian kan. nanti dari aksi nyatanya iya, ketika kita cinta mangrove maka iya kan akan
akan berwujud dalam bentuk apresiasi kita, kita akan bertindak untuk melindungi si mangrove kan begitu ya. Iya. Nah, tapi strategi yang paling efektif ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini seperti apa, Bu? Pemberdayaan menurut Ibu. Kita melibatkan apapun kegiatan kita yang berhubungan dengan pelestarian mangrove, sebaiknya kita libatkan masyarakat kita. Itu sih pelibatan. Strateginya itu yang melibatkan, artinya merangkul gitu ya. Mungkin kalau dari Agaprinsip ini seperti apa nih? Mungkin apakah ada kegiatan untuk melibatkan masyarakatnya? Iya, beberapa kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Kebetulan ya Ibu dengan Mas Benny ini bisa tergabung dalam KKMD ya, Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Ibu sendiri selaku akademisi ada tugas Ibu untuk pengabdian kepada masyarakat begitu ya. Selain penelitian ada pengabdian. Nah, bagaimana langkah kita ini? Artinya kalau dari Ibu itu adalah pendampingan. Pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat, ya kan? Nah, di mana mereka kita dampingi, ya kan? Muncul ininya kita bawa ikut serta, ya kan? Tadi Mas Venis mengatakan kita sudah melakukan penanaman gitu. Nah, ini barangkali Ibu berpikir baiknya begitu ya. Ada yang ingin melakukan penanaman tetapi mungkin tak tahu caranya begitu. Nah, ini kita lakukan pendampingan. Mereka melakukan penanaman, oh ternyata mangrove itu bisa ditanam melalui propagul dan biji gitu kan. Karena banyak jenis mangrove di kita, jenis-jenis rhizopora itu bisa ditanam melalui propagul. Nah, ada jenis-jenis lain seperti Silocarpus ya kan, kemudian Soneratia itu nggak bisa pakai propagul karena mereka nggak punya propagul. Jenis ini nggak punya propagul. Nah, itu bisa dari biji. Bagaimana caranya? Berarti bijinya harus kita keringkan dulu. Nah, ini yang kita dampingi masyarakat. Nah, kemudian kita libatkan menanam, kemudian kita ikutkan mereka aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan income buat mereka, nilai tambah gitu. Dengan demikian kita berharap muncullah bahwa kesadaran mereka, oh ternyata mangrove ini bisa loh mendatangkan nilai ekonomi. Nah, Ibu saat ini sudah mendampingi beberapa kelompok masyarakat, baik itu dalam pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, ya kan? Kita lebih cenderung ke sana. Jasa lingkungan dalam arti kita memanfaatkan indahnya mangrove, sejuknya ini mangrove, trekking di mangrove begitu ya, dalam bentuk aktivitas ekowisata mangrove. Nah, tadi beberapa pengabdian kemarin Ibu juga sudah mulai mencoba selain ekowisata mangrove itu memanfaatkan mangrove sebagai tanin gitu ya, batik pewarna batik. Nah, kemudian kita juga kemarin bekerja sama pembuatan sabun ya. Betul. Iya, pembuatan sabun artinya kita mulai meningkatkan nilai tambah gitu ya, nilai tambah mangrove. Tanpa menebang mangrove, ternyata mangrove bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah, kita berharap dari situ pendampingan itu muncul ya kan, rasa mereka untuk menanam. Mereka tahu nih ketika mangrove banyak nanti mereka bisa banyak buat sabun dari mangrove. Iya kan? Juga banyak manfaat ekonominya lagi. Ekonominya gitu. Itu yang bisa itu menurut Ibu yang harus kita lakukan pendampingan. Iya. Oke, baik. Mungkin kalau dari Bang Feni dari komunitas ini untuk ada program kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat nih terhadap mangrove. Ya, salah satu seperti yang Ibu Febri bilang tadi, kita libatkan langsung Mbak dalam program-program baik itu rehabilitasi ataupun dalam segi ekonominya tadi ya. Mungkin bisa dijadikan sabun, nanti sabun bisa dijual ya, dijual jadi menghasilkan pendapatan untuk kelompok itu sendiri, kita jadikan kopi. Jadi bagaimana seperti yang Ibu Febri tadi sebutkan, mangrove itu bukan semata-mata dimanfaatkan dari kayunya saja ditebang kayak gitu. Karena kita juga punya pengalaman di lapangan langsung Mbak. Kita lagi nanam ya, kita lagi program penanaman. Ya, mungkin tadi seperti Ibu Febri kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir. Yang mana mungkin mereka ngerasa dapat kepiting, mungkin ikan-ikan. Karena kan mangrove itu merupakan sesuatu ekosistem yang dimana di ekosistem tersebut ada terjadinya rantai makanan ya di situ ya. Ada udangnya, ada ikan-ikan kecil, ada ikan besar, itulah nanti yang dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan pesisir nih. Tapi mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir khususnya ya, kita masyarakat pesisir, mereka tidak tahu ternyata hasil-hasil laut itu mungkin terjadinya dari ekosistem mangrove ini kayak gitu. Kita lakukan penanaman, jadi dengan santai mereka ya bawa sengso Mbak. Bawa sengso santai ke pinggir
ditebang, krek, patah. Nah, sedangkan kita untuk menghidupkan mangrove itu aja dari kita nggak ngomong yang lain-lain, dari sepengalaman kami saja kayak gitu. Setinggi kita ini sudah mengeluarkan akar tunjang kalau yang Rhizopora ya, spesies dari genus Rhizopora itu 5 tahunan, Mbak. Oke. Ya, Lama waktunya. lama banget. Tapi dengan kita tebang itu butuh waktu kayak 5 menit selesai. 5 menit selesai. Kalau untuk merusaknya. Untuk merusaknya gitu. Terus sulit banget, apalagi mangrove itu ya tidak sembarang kita lakukan penanaman karena memang ada penyesuaian zonasi hidup. Dimana kan jenisnya banyak ya, setiap jenis ada zonasi hidupnya. Contohnya misalkan mangrove ada yang bisa beradaptasi dengan toleran dengan salinitas tinggi nih, ada spesies tertentu yang mungkin bisa kita tanam di area pantai dengan salinitas tinggi. Ada yang nggak bisa di salinitas tinggi, mungkin salinitas sedang, mungkin di muara atau di pematangan sungai seperti itu. Jadi memang ada kategori-kategori yang kita tidak bisa sembarang tanam lah seperti itu. Begitu juga dengan pembibitan seperti yang sempat Ibu Febri singgung. Jadi ada yang berbentuknya propagul, ada yang bentuknya biji-bijian. Nah, kita juga sama petani-petani binaan kita yang kita libatkan tadi cara untuk membentuk kesadaran ya lagi-lagi kita libatkan, kita bagaimana kita usahakan mereka dapat manfaatnya dari situ. Ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, mereka akan sayang dan cinta. Nah, sampai kita punya petani itu dulunya itu memiliki dapur arang. Nah, salah satu anggota memiliki dapur arang yang mereka awalnya memang tidak ada pengetahuan terhadap manfaatnya mangrove untuk manusia, untuk ekologi, untuk ekonominya bagaimana kayak gitu. Dia membabat saja. Nah, setelah dia bergabung dan tahu manfaatnya untuk masyarakat pesisir, untuk dunia bahkan pemanasan global tadi, perubahan iklim kayak gitu ya. Sampai cerita tuh sampai nangis, Mbak. Sampai mereka nangis, kenapa ya mereka dulu tuh menebang mangrove, padahal manfaatnya banyak sekali untuk kita yang secara tidak langsung dirasakan kayak gitu. Saya pribadi merasakan dulu zaman saya kecil-kecil dulu, Mbak, kita di rumah nggak perlu tidur pakai kipas angin. Iya, saya Udah bisa dingin tidur. Ya? Udah dingin enggak, tapi bisa tidur gitu. Tapi sekarang kalau nggak ada AC ya, kipas angin itu 24 jam harus hidup gitu. Itulah yang kita rasakan, yang real kita rasakan ya, selain mungkin petir gitu-gitu dan segala macam kan. Karena kan memang ketika perubahan iklim itu berawal dari pemanasan global kayak gitu ya. Nah, mungkin Ibu Febri tadi sudah singgung juga, beberapa artikel itu menyebutkan bahkan mangrove itu memiliki daya serap yang cukup tinggi nih, 3-5 kali lebih banyak lah daripada hutan darat seperti itu. Jadi kan luar biasa banget untuk daerah Kepri, memang yang kita tidak punya, tidak cukup lah dengan hutan-hutan darat kita karena memiliki area darat itu cuman nggak sampai 2% sekarang, 1,89 berapa gitu Bu sekarang. Jadi nggak sampai 2%. Sudah makin berkurang. Oke. Nah, tapi kalau untuk produksi produk-produk dari mangrove itu di kelompoknya itu seperti apa nih, Bang? Untuk proses ini nih. Untuk apa tuh? Proses produksinya seperti apa? Terus progresnya seperti apa? Oke. Kita ada sekretariat yang dimana itu kita sebut community hub lah di situ ya. Kita libatkan community, ada kelompok membatik itu ada yang bikin sabun seperti Bu Febri tadi bikin sabun. Ada itu mungkin produksinya per hari atau seperti apa? Bisa rutin per hari kalau stoknya berkurang. Kalau yang expirednya yang pendek gitu ya, kayak mungkin kita bilang bahasa sininya epok-epok. Epok-epok itu dibikin dari kerang-kerang yang ada di mangrove. Kerang-kerang yang ada di mangrove, saya lupa apa namanya. Itu kan durasi tahannya kan pendek ya. Jadi itu mungkin sebulan sekali kita rutin bikin. Tapi kalau kopi itu kan lebih kayak kopi mangrove itu expirednya lebih lama nih kayak gitu. Mungkin produksinya ketika stoknya habis atau stoknya tipis nih, atau ada pemesanan kayak gitu. Pemesanan dari orang mau beli baru kita bikin lagi. Itu yang paling diminati masyarakat, itu yang paling banyak pembeliannya itu produk apa? Kopi mangrove. Kopi mangrove. Ya, kopi mangrove. Karena kopi mangrove di setiap daerah tuh beda-beda cara pengolahannya. Cara pengolahannya mungkin resep dapur lah gitu kan beda-beda. Nah, dan kita yang paling laku tuh sering orang dinas-dinas Bu kadang beli ke situ ya. Ke situ beli orang dinas-dinas. Itu manfaatnya apa nih untuk kopi ini?
Kalau secara manfaatnya ya kayak Atau lebih rasanya berbeda atau seperti kopi atau seperti apa? seperti nih? kopi. Nah, tapi dia tidak pure kopi dari mangrove semua. Jadi perbandingannya itu 95% kopi dari mangrove. Ya, kita ngambil dari Rhizopora. Itu genus Rhizopora, dari propagulnya kita ambil. Bukan dari propagulnya, dari di atas itu buahnya. Di atas propagul itu ada buahnya. Itu buah itu yang kita olah jadi kopi nanti. Disangrai jadi kopi, dikeringkan kayak gitu-gitu. Dan perbandingan 5% dari Robusta atau Arabica biasanya. Jadi memang rasanya seperti kopi asli kayak gitu. Walaupun Arabica atau Robustanya cuma 5% saja dari 100%. Seperti asli, apalagi dicampur susu ya biasanya saya minum. Efeknya sih lebih ke kayak kita habis minum itu tuh tergantung orang Bu ya. Kalau orang suka kopi ya suka, kalau enggak kan kopi biasa aja pusing ya kayak gitu kan, karena kafeinnya dan segala macam. Kayak lebih semangat aja sih sebetulnya habis minum itu. Seperti itu. Oke, baik. Ini cukup menarik nih Bang Feni dan juga Bu Febri, tapi kita juga mengajak pendengar ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bersama kami bergabung di line telepon 0771 2700 dan juga di nomor WA 0811 7789 yang ingin bertanya kepada narasumber kita sore hari ini ataupun memberikan masukan, saran, serta juga pengalamannya. Tapi setelah yang satu ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk topik kita sore hari ini, yaitu membangun kesadaran dan aksi nyata untuk ekosistem mangrove berkelanjutan. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon di sore hari ini mungkin ke Bu Febri lagi. Bu Febri, mungkin aksi nyata apa sih yang dapat dilakukan masyarakat nih, terutama dalam mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove ini, Bu? Untuk aksi nyata ya masyarakat ini, yang pertama karena Ibu sudah banyak mendampingi barangkali ya, mereka melakukan pertama itu mangrove yang sudah ada itu dilindungi tentunya, dijaga. Apa aksi nyatanya? Mereka membuat kelompok masyarakat melakukan aktivitas ekowisata mangrove. Nah kemudian beberapa kelompok ini ada yang kemarin di ini ya Bintan itu samping Busung itu Kuala Sempang ya, mereka kemarin sudah berhasil buat emping mangrove, artinya itu dari apa emping? Dari Bruguera. Iya, ada jenis Bruguera yang dari buahnya. Iya, ya propagulnya Bruguera. Iya. Kebetulan Bruguera itu punya propagul itu kan pendek ya, tidak seperti Rhizopora. Nah, itu bisa kita buat emping gitu. Nah, kemudian sirup mangrove juga sudah berhasil itu dari Soneratia. Nah, di kita itu ada Soneratia alba. Kalau daerah-daerah mainland mungkin ada Soneratia caesolaris ya kan, yang dia warnanya pink bunganya. Kalau di kita itu dominan alba. Nah tapi alba juga nggak kalah menarik gitu ya ketika kita buat sirup.
itu ya rasanya agak asam-asam gitu ya. Iya. Nah, itu sudah dilakukan oleh masyarakat Kuala Sempang waktu Ibu pendampingan. Dan baru-baru ini teman Ibu dari jurusan THP itu mencoba membuat beras namanya yang dari mangrove ya, beras mangrove begitu. Ini lagi diadaptasikan, mudah-mudahan beras sintetik dari mangrove. Nah, mudah-mudahan ini dari propagulnya akan kita manfaatkan seperti itu. Artinya aksi nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk melestarikan mangrove tidak hanya menanam sesungguhnya ya. Menanam kita lakukan ketika lahannya kritis. Nah, ketika mangrove-nya terbuka, maka kita akan lakukan penanaman atau kita sulam gitu terbuka ya. Ketika misalnya ada yang bolong, kita sulam begitu. Jadi simultan dengan itu yang bagus kita pertahankan, tapi kita juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai mangrove yang bukan kayu gitu kan. Nah, ini barangkali kita ini artinya mereka di lapangan eksis gitu ya, berinteraksi dengan mangrove tanpa menebang hutan mangrove. Nah, kenapa demikian? Karena memang tidak bisa kita pungkiri, dulu-dulu nenek moyang kita katanya, nenek-nenek atuk-atuk kita dulu tuh emang nebang mangrove untuk arang, karena memang zaman itu mereka taunya arang bakau itu lebih tinggi harganya dan bagus untuk aki gitu, tahan lama gitu kan, dan ini diekspor dulu gitu. Nah, sekarang dengan isu pemanasan global dan kita tersadar ternyata mangrove mampu menyerap karbon itu jauh lebih tinggi dibanding hutan darat, maka sekarang masyarakat kita sudah mulai paham juga ya kan, bahwa kita perlu pertahankan tegakkan mangrove. Maka kita mulai alihkan konsentrasi masyarakat yang tadinya cuma mereka lirik arang, sekarang mereka kita kasih pilihan yang banyak dengan produk turunan tadi. Iya, ini dia ya kan. Berarti inilah aksi nyata masyarakat kita di beberapa daerah, beberapa desa sudah mulai action gitu ya, memanfaatkan mangrove yang kita sebut HHBK, hasil mangrove bukan kayu. Itu. Nah, sekarang juga tidak kalah menarik, ternyata ada beberapa jenis lebah yang hidup di mangrove. Yang kita ini dengan lebah mangrove gitu kan, madu mangrove gitu. Artinya ternyata banyak sekali. Dan ada satu hal penting yang menurut Ibu itu adalah kearifan lokal masyarakat Bintan yang Ibu temukan. Masyarakat Bintan kan kalau pesta itu dia selalu merebus telur supaya merah, itu dengan itu nyirih. Pohon nyiri itu adalah Silocarpus. Iya kan, kalau mereka pesta gitu. Dan ternyata setelah diteliti si bagian kambium dari Silocarpus itu dia kan ngelupas gitu ya, batangnya kayak kayu manis gitu kan. Itu ternyata bisa manfaatnya cukup besar untuk ibu-ibu melahirkan. Kalau pendarahan itu langsung minum itu gitu. Nah, itu menarik tadi terkait kopi mangrove gitu kan. Nah, kalau kita ke kopi Sakanak itu kan ada minuman yang ini itu kan kenapa tidak kita adaptasikan kan warnanya itu tuh bisa dari Silocarpus. Nah, dari pohon kayu Silocarpus itu ketika kita rendam itu dia akan menghasilkan warna pink ya, keungu-unguan yang menarik. Dan Ibu belum tahu sih kandungannya apa karena belum diteliti ya. Sesungguhnya banyak yang bisa kita manfaatkan dari produk-produk turunan mangrove. Nah, ini bisa kita teliti barangkali karena secara medis ternyata rendaman rebusan ya kayu mangrove Silocarpus tadi itu bisa menghentikan pendarahan gitu ya bagi ibu-ibu yang mengalami pendarahan ketika mereka melahirkan. Artinya mereka kan punya zat koagulan ya yang bisa menggumpalkan darah. Nah, ini artinya tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah lain gitu ya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bintan yang sudah action gitu ya dengan kalau Ibu bilang hidup berdampingan dengan mangrove. Iya. Nah, mudah-mudahan daerah lain juga begitu, baik itu Anambas, Natuna begitu ya. Kan ada kearifan-kearifan lokal mereka sendiri dengan keberadaan mangrove-nya tadi yang harus gitu kita hidupkan. Jadi kita tidak lagi tertuju kepada arang bakaunya gitu kan. Sesungguhnya banyak sekali ya kan nilai-nilai manfaat lain yang perlu kita kembangkan. Nah, ini yang masih banyak yang belum kita teliti nih gitu kan. Mungkin tadi dari kopi, terus sirup, sirup mangrove, mungkin sekarang berasnya ya. Mungkin ada produk-produk lainnya gitu ya. Sabun mangrove gitu mangrove, kan. Dodol ada juga. Dodol juga ada ya. Itu kalau dodol itu dari dari buahnya juga.
Iya. Oh, Jadi dari dia jenis bisa dijadikan berbeda. tepung, nanti tepungnya bisa jadikan dodol. Keripik mangrove juga ya. Keripik mangrove. Ya, Oh, jenis juga baik. akanthus itu bisa jadikan keripik. Berarti banyak keturun-turunan dari mangrove ya. Berarti pemanfaatan betul itu kita tidak perlu menebangnya gitu ya, Bu ya. Tapi dengan memanfaatkan dari buahnya, mungkin dari bagian-bagian mangrove lainnya juga dapat bermanfaat ekonomi gitu ya. Belum lagi biota-biota yang berasosiasi dengan mangrove, seperti ikan apa yang suka loncat-loncat itu bisa jadi bakso mangrove gitu ya kan. Jadi kita olah dagingnya ikan Blotok ya. blotok. Ikan blotok itu kan dagingnya banyak. Setelah kita olah bisa jadi bakso. Nah, itu kan bisa ya produk turunan. Nah, kalau di Karimun kan ada namanya lendot ya. Lendot itu kan siput yang hidup di mangrove. Siput sedot. Nah, siput sedut itu kan hidupnya di mangrove. Siput isap itu kan. Oh, iya. Nah, artinya banyak sekali begitu. Oke. Nah, tadi sempat tadi dari Bang Feni mengatakan bahwa untuk dalam mungkin dalam untuk rehabilitasi dan mangrove, penanaman mangrove ini perlu strategi khusus ya Bu, agar tidak salah nih, dan juga agar mangrove-nya dapat hidup tumbuh subur nih. Nah, dari menurut Ibu nih kan banyak program rehabilitasi mangrove yang dilakukan dan juga penanaman. Nah, ini apa sih kesalahan yang paling sering dalam program penanaman mangrove sehingga tingkat keberhasilannya itu rendah nih Bu? Baik. Sesungguhnya nggak ada salah sih menurut Ibu, hanya saja barangkali kita di maintenance-nya kurang ya, pemeliharaan. Nah, untuk kegiatan penanaman seringnya kita nanam tinggal gitu kan, sementara mangrove butuh pemeliharaan. Nampaknya itu sih yang perlu di follow up, ditindaklanjuti gitu ya, tidak hanya menanam tetapi juga perlu pemeliharaan. Nah, berikutnya ketika menanam barangkali yang perlu Ibu sampaikan, karena hasil penelitian Ibu menunjukkan kita nanam jangan di lokasi yang mangrove nggak tumbuh, itulah sederhananya. Kalau mangrove nggak tumbuh di situ nggak usah nanam deh gitu, berarti ya. Oke, itu aja. Mungkin mungkin di tidak ada mangrove, mungkin perlu ditanam mangrove. Jangan, biar ada mangrove. tak akan hidup. Iya, itu mubazir. Itu alam memberikan pelajaran kita begitu. Ya, jadi nggak perlu Ibu bicarakan indikator-indikatornya nanti panjang gitu kan. Jadi Ibu ini kan aja. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau nanam carilah lokasi yang memang mangrove tumbuh di situ. Artinya di situ satu dua mangrove ada, boleh ditanam ya. Kalau tidak ada sama sekali jangan ditanam. Berarti di situ arusnya berarti lebih kencang, ditanam nanti hanyut dia, ya kan? Atau nutriennya kurang, makanya mangrove nggak tumbuh di situ. Atau ada masukan air power sehingga mangrove nggak tumbuh di situ, nggak usah ditanam gitu. Itu untuk efisiensinya. Oke. Baik, mungkin ke Bang Feni. Bang Feni, mungkin apa sih yang harus menjadi prioritas utama konservasi mangrove ini dapat benar-benar berkelanjutan nih, bukan hanya sekedar tanam-tanam aja nih? Satu kata, konsisten sebetulnya. Konsisten. Ya, konsisten. Ketika kita melakukan program penanaman mangrove harus konsisten sampai betul-betul kita rawat seperti Bu Febri bilang tadi. Jadi jangan tanam tinggal kayak gitu. Jadi konsistennya itu pemeliharaannya, maintenance-nya, ada yang namanya monitoring. Karena kan di daerah kita kayak Kepulauan Riau ini ada beberapa musim ya yang gelombang dan arusnya kuat kayak gitu. Jadi ketika musim tersebut tuh kita harus berjagalah seperti itu ya, harus mantau itu yang harusnya kita 6 bulan sekali, mungkin rutin 2 hari sekali kita ke lokasi penanaman, karena memang di Kepri sendiri, contohnya di Tanjung Pinang itu yang kuat itu musim utara ya, sekitar kisaran periode mungkin mulai dari sudah mau dekat ini ya, September sampai bulan 1 bulan 2 akhir-akhirnya gitu. Nah, sekarang itu lagi musim selatan, di mana memang kemungkinan misalkan orang menanam di mata angin selatan, ketika musim ini tuh harus berjaga-jaga karena dia banyak bawaan sampah bawaan, kayu-kayu potongan besar seperti itu, yang mana akan hanyut menimpa kalau kita tidak sadar dalam jangka waktu lama kayak gitu, dia akan mati, Mbak. Terus ada itu Bu, rengkam kayak alga-alga laut tuh, rengkam itu yang sering menempel di mangrove yang kita tanam. Nanti kalau dia kering itu kita mau narik aja susah, Mbak. Nah, jadi kalau kita kepaksakan tarik, daun sama rantingnya itu ikut copot jadinya. Jadi ketika dia masih basah, karena kita rutin tadi mungkin ketika periode angin kencang itu kita rutin kontrol, gitu konsisten tadi kontrol, kita sempat buang ya sebelum dia mengeras seperti itu. Jadi intinya konsisten lah seperti itu. Konsisten. Oke. Ke Bu Febri mungkin kondisi ideal nih seperti apa nih untuk ekosistem mangrove di Kepri ini nih? Iya. Idealnya memang setiap pulau gitu
ditumbuhi mangrove ya, karena memang ternyata Allah itu sudah mendesain alam kita ini sedemikian rupa ya. Maka di semua pulau kita sih kita perhatikan gitu ya, itu dikelilingi oleh mangrove. Nah, ternyata mangrove di sini itu berperan sebagai penahan abrasi dari gelombang. Jadi idealnya kita terutama di perairan Teluk ya, itu idealnya kan bermangrove pasti gitu, karena Teluk itu menyediakan nutrien yang cukup untuk si mangrove, dan mangrove menyenangi perairan Teluk karena arus gelombangnya tidak besar, kemudian nutriennya banyak begitu. Jadi idealnya kalau menurut Ibu secara ekologi kawasan-kawasan Teluk kita yang ada di Kepri itu idealnya bermangrove begitu, idealnya seperti itu. Semua wilayah terutama yang berteluk itu iya, ya Bu ya. Kawasan perairan Teluk yang memiliki sedimen lunak gitu ya. Itu dan secara alami memang begitu, dia akan hidup di situ gitu, akan hidup subur di situ dia. Mangrove disitulah habitatnya begitu. Nah, kalau menurut Ibu nih untuk kolaborasi dari semua pihak, dari akademisi, pemerintah dan juga komunitas-komunitas di masyarakat ini dalam menjaga kelestarian mangrove ini seperti apa nih Bu? Ya, alhamdulillah kita Kepri punya satu organisasi yang tergabung dari semua unsur, yaitu namanya Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di situ tergabung semua unsur, baik itu government, pemerintah, akademisi, LSM, masyarakat, semua bergabung, termasuk RRI juga kalau nggak salah. Ya. Nah, ini upaya kita untuk bekerja bersama dari semua lini, semua bidang, semua sektor untuk bersama-sama kita jaga dan lindungi mangrove kita begitu. Iya. Oke. Kalau Bang Feni sendiri kan di lapangan ini, sejauh mana nih kolaborasi dari pemerintah, akademisi dan semua pihak ini seperti apa? Iya. Kita sering berkolaborasi ya sebetulnya dari pemerintah sendiri kayak gitu, dari NGO, terus dari perusahaan BUMN, swasta kayak gitu. Perusahaan-perusahaan di Lago itu sering juga kita kolaborasi untuk aksi penanaman. Jadi kan memang tidak cukup untuk beberapa orang ya untuk mengerjakannya. Jadi kita harus bersama-sama kayak gitu, berkelompok lah untuk mencapai tujuan yang bersama seperti itu. Jadi banyak kita kolaborasi kayak gitu. Sebetulnya banyak hal ya kalau pesisir gitu. Selain mangrove kan ada lamun dan segala macam. Itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang sudah dikolaborasikan kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk di penanaman mungkin dari konservasi mangrove di Dompa ini mungkin ada inovasi-inovasi barunya yang dilakukan. Oke. Kebetulan saya sendiri Ibu Febri, Mbak, saya iseng-iseng nih menciptakan metode penanaman Bu. Saya beri namanya Ember Pot Mangrove, dan itu sudah saya daftarkan ke Hak Cipta lah seperti itu. Sudah ada surat Hak Cipta juga metode penanaman mangrove yang memang itu beranjak dari kegelisahan kita selama ini. Kebanyakan karakteristik pulau-pulau kecil kita itu kan ombak, arus kencang gitu, sedimen yang kita tanam tidak stabil gitu ya. Ketika kita tanam sedimen itu tidak stabil, kadang-kadang kecabut akarnya, apalagi kita punya musim-musim yang utara selatan tadi kayak gitu. Saya punya inovasi, simpelnya bagaimana sedimen itu konsisten Bu, ya, sedimen itu konsisten gitu, stabil gitu ya. Terus itu dia bisa menjadi proteksi juga, harapannya agar adaptasi awal pertumbuhan mangrove itu dapat lepaslah terlewat. Karena ketika adaptasi awal itu sudah bermasalah gitu, apalagi dari bibitnya atau dari cara penanaman, misalnya stres segala macam, untuk berlanjutnya kita mungkin kecil kemungkinan bisa-bisa kayak gitu. Tapi kalau sudah adaptasi awalnya kita jaga, dia bisa beradaptasi dengan baik, ya insya Allah kedepannya mungkin bisa tumbuh dengan baik. Nah itu ada Ember Pot Mangrove. Jadi simpelnya metode inovasi itu saya ember itu dibolongin bawahnya ya, dibolongin bawahnya, dikasih penyangga proteksi, terus ditinggikan lah guludan kalau kita bilang. Karena kan sifatnya mangrove ini ketika kita tanam di suatu area yang dia tergenang atau tenggelam terlalu lama, yang mana dia kan memerlukan yang namanya fotosintesis seperti Ibu Febri bilang tadi, dari cahaya matahari. Ketika pada siang hari itu dia terlalu terendam saja karena ditanamnya mungkin di area yang dalam lah kolom perairannya kayak gitu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk berfotosintesis, yang mana kalau tidak ada kesempatan untuk berfotosintesis, serapan matahari itu mungkin kurang optimal lah masuk ke perairan, mungkin kurang optimal karena daunnya tidak muncul ke permukaan untuk menyerap langsung cahaya matahari seperti itu ya. Jadi ketika tidak bisa berfotosintesis secara optimal, dia tidak akan menghasilkan
ranting-ranting baru, daun-daun baru dari serapan karbon tadi. Salah satu unsurnya yang menjadi ranting, jadi biomasanya lah kayak gitu. Terus selain itu juga menyimpan ke akar, sedimen segala macam. Jadi itu inovasinya Mbak, sebetulnya sudah saya lakukan. Saya ini kadang-kadang itu sering Bu, kalau ke pantai karena suka ya, karena memang bergerak di bidang ini dari kuliah dulu. Kebetulan saya mahasiswanya Bu Febri. Dulu ya, saya mahasiswa Bu Febri, itu angkatan 2016 saya masuk. Kebetulan Bu Febri dosen PA saya dulu. Nah seperti itu, jadi karena hobi itu ke pinggir pantai itu bagaimana saya pungut propago, saya tancap-tancapin aja kayak gitu, jadi senang gitu daripada dia terombang-ambing sia-sia. Mungkin bereksperimen ya. Betul-betul. Bagaimana menciptakan yang selama ini mungkin orang tanam mungkin habis hanyut kayak gitu, kan habis hanyut, saya coba lah kayak gitu. Dan alhamdulillah selama monitoring 6 bulan ini 100% hidup. Nah, itu kita lihat mungkin 2-3 tahun ke depan apakah masih sama kayak gitu. Oke, baik. Gitu. Baik, ini Bang Feni dan juga Bu Febri, tanpa terasa kita berada di penghujung acara. Mungkin Bu Febri, mungkin apa nih pesan kepada masyarakat agar tidak hanya sekedar penting menjaga mangrove, tetapi juga mau terlibat dalam aksi nyatanya nih? Iya. Ya, bagi masyarakat, terutama pendengar RRI yang berada di Kepulauan Riau, harapan kita, mari bersama-sama kita jaga dan lindungi dengan cara kita hidup berdampingan dengan mangrove, begitu. Iya, kita lindungi mangrove, nanti mangrove menyediakan banyak sumber daya untuk kita. Jadi himbauan Ibu, barangkali hidup harmonis dengan mangrove, begitu. Oke, baik. Kalau Bang Febri pesan seperti apa nih? Pesannya terkhususnya untuk generasi muda, Ibu. Nah, kalau generasi muda kan akan yang meneruskan kita nanti ya. Nah, kalau ketika mereka itu sadar kayak gitu akan pentingnya mangrove untuk saat ini dan masa mendatang, ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya penebangan liar, gitu, pembabatan hutan, gitu. Jadi ya harapan saya generasi muda khususnya masyarakat kita yang memang berdampingan hidupnya, karena kita ini masyarakat pesisir ya, walaupun kita hidup di tengah kota Tanjung Pinang itu masih pesisir juga kayak gitu, yang mana tidak bisa terlepas dari pesisir kayak gitu. Dan percayalah, saya percaya ketika mangrove itu yang kita tanam akan menjadi amal jariah untuk kita nanti kayak gitu, karena saking banyaknya manfaat untuk manusia dan lingkungan, seperti itu. Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Feni dan juga Ibu Febri atas waktunya untuk berbagi informasi bersama RRI di sore hari ini. Baik, pendengar, tentunya diskusi yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa betapa pentingnya kolaborasi dan juga kesadaran dalam upaya melindungi ekosistem mangrove yang sangat berharga. Semoga informasi dan ide-ide yang telah dibagikan oleh para narasumber dapat menginspirasi kita semua untuk mengambil langkah nyata dalam pelestarian mangrove. Karena ingatlah bahwa setiap tindakan sekecil apapun dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Baik, saya Vidyawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.